Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyono dengan NIM 3 digit terakhir 040 dari kelas B dan dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang I2C sensor, konsep dan implementasi pada STM32 dan ESP32. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama-tama ada pendahuluan terlebih dahulu. I2C atau Integrated Circuit adalah protokol komunikasi serial yang dikembangkan oleh Philips Semiconductor. Protokol ini dirancang untuk menghubungkan microcontroller dengan berbagai perangkat periferal seperti sensor, memori, dan display. I2C menggunakan dua jalur utama, yaitu SDA untuk data dan SCL untuk clock. Keunggulan utama I2C adalah kemampuannya menghubungkan banyak perangkat hanya dengan dua kabel. Protokol ini sangat populer dalam sistem embedded karena sederhana dan efisien. Selanjutnya yaitu ada komponen utama I2C. Komponen utamanya dalam sistem I2C terdiri dari master dan slave. Master adalah perangkat yang menginisialisasi komunikasi dan menghasilkan sinyal clock. Slave adalah perangkat yang merespon perintah dari master dan memiliki alamat unik. Kedua perangkat terhubung melalui dua jalur, yaitu SDA sebagai jalur data dan SCL sebagai jalur clock. Kedua jalur ini memerlukan resistor pull up untuk menjaga level tegangan. Komunikasi I2C bersifat half duplex yang berarti data hanya dapat dikirim satu arah dalam satu waktu. Selanjutnya itu ada jenis-jenis sensor I2C. Ada berbagai jenis sensor yang digunakan protokol I2C dalam komunikasinya. Sensor suhu dan kelembaban seperti DHT20 dan AHT20 menggunakan I2C. Sensor tekanan seperti BMP280 dan BME280 juga menggunakan I2C. Sensor gerak seperti MPU6050 untuk akselerometer dan giroskop menggunakan I2C. Sensor jarak seperti FL53L0X untuk time of flight menggunakan I2C. Sensor cahaya seperti BH1750 untuk lux meter menggunakan I2C. Sensor gas seperti MQ itu juga ada yang menggunakan I2C. Sensor arus dan tegangan seperti INA 219 menggunakan I2C. Kelebihan sensor I2C. Kelebihan pertama adalah hanya menggunakan dua jalur untuk menghubungkan banyak perangkat. Kelebihan kedua adalah setiap perangkat memiliki alamat unik sehingga mudah diidentifikasi. Kelebihan ketiga mendukung multi-master sehingga lebih dari satu master dapat berkomunikasi. Yang keempat, kecepatan komunikasi yang cukup tinggi hingga 3,4 Mbps untuk mode high speed. Kelebihan kelima, konsumsi daya yang rendah karena menggunakan open drain. Yang keenam, banyak sensor yang tersedia dengan antarmuka I2C. Terus ada kekurangannya juga. Kekurangan pertama, kecepatan lebih lambat dibandingkan SPI. Kedua, jarak komunikasi terbatas karena keterbatasan kapasitansi jalur. Ketiga, konflik alamat jika dua perangkat memiliki alamatnya sama. Keempat, membutuhkan resistor pull up pada kedua jalur. Kelima, komunikasi half duplex sehingga tidak bisa dikirim dan terima bersamaan. Keenam, lebih rentan terhadap noise dibandingkan protokol diferensial. Selanjutnya itu ada hubungan dengan STM32 dan ESP32. Ada STM32. STM32 memiliki modul I2C yang terintegrasi dalam perangkat keras dengan beberapa fitur canggih. STM32 dilengkapi dengan 3 mode kecepatan, yaitu standar mode hingga 100 kHz, fast mode hingga 400 kHz, dan fast plus mode hingga 1 MHz. STM32 menyediakan fitur SM Bus dan PM Bus yang berguna untuk aplikasi manajemen daya. Pengguna dapat mengkonfigurasi I2C melalui STM32 CubeMX dengan mudah secara gratis. Library HAL menyediakan fungsi-fungsi siap pakai untuk mengakses sensor I2C tanpa perlu menulis register level rendah.
STM32 juga mendukung DMA untuk transfer data yang efisien sehingga mengurangi beban CPU. Untuk sensor yang membutuhkan kecepatan tinggi, STM32 memiliki buffer VIVO yang dapat menampung data sementara. Terus hubungan pada SP32, SP32 memiliki dua controller I2C yang dapat dikonfigurasi sebagai master maupun slave. SP32 mendukung berbagai kecepatan komunikasi mulai dari 10 kHz hingga 800 kHz. Konfigurasi I2C pada SP32 dilakukan melalui framework SPIDF atau Arduino. ESP32 menyediakan driver I2C yang lengkap dengan fungsi-fungsi seperti membaca dan menulis data. ESP32 juga dapat mengaktifkan internal pull-up sehingga tidak selalu memerlukan resistor eksternal. Penggunaan I2C pada ESP32 sangat mudah dengan banyak contoh yang tersedia di dokumentasi. ESP32 mendukung komunikasi dengan berbagai sensor secara simultan melalui dua controller yang tersedia. Untuk cara kerja I2C sensor sendiri, itu cara kerja komunikasi I2C dimulai dari kondisi start yang diinisialisasi oleh master. Selanjutnya, master akan menurunkan jalur SDA saat SCL high untuk memulai komunikasi. Setelah kondisi start, master mengirimkan alamat slave beserta bit read atau write. Slave yang memiliki alamat sesuai akan merespon dengan mengirimkan bit acknowledge. Jika operasi write, master akan mengirimkan data ke slave. Jika operasi read, slave akan mengirimkan data ke master. Setiap byte data yang dikirim selalu diikuti oleh bit acknowledge. Setelah komunikasi selesai, master akan mengirimkan kondisi stop dengan menaikkan SDA saat SDR high. Proses ini berulang setiap kali master ingin membaca atau menulis data ke sensor. Untuk kesimpulannya, I2C adalah protokol komunikasi serial yang populer untuk menghubungkan mikrokontroler dengan berbagai sensor. Protokol ini menggunakan dua jalur yaitu SDA dan SCL serta membutuhkan resistor pull-up untuk beroperasi. Berbagai jenis sensor seperti suhu, tekanan, gerak, jarak, dan cahaya tersedia dengan antarmuka I2C. Sensor I2C memiliki kelebihan seperti hanya membutuhkan dua jalur. Setiap perangkat memiliki alamat unik dan konsumsi daya rendah. Namun, sensor I2C juga memiliki kekurangan seperti kecepatan lebih lambat dari SPI dan jarak komunikasi terbatas. Pada STM32, modul I2C terintegrasi dan dapat dikonfigurasi melalui STM32 Chip MX. Pada ESP32, driver I2C tersedia dalam SPIDF dan memudahkan akses ke berbagai sensor. Pemilihan sensor I2C harus mempertimbangkan kecepatan yang dibutuhkan, jumlah perangkat yang terhubung, dan jarak komunikasi agar sistem bekerja optimal. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan program I2C. Di sini seperti biasa ada input Arduino, wire, liquid crystal.h ini. Untuk Arduino.h ini biasa untuk dari dasar Arduino untuk setup, loop, delay, serial, dan lain-lain. Terus liquid crystal ini library untuk LCD dengan modul I2C. Nah, dan untuk library wire.h ini library untuk komunikasi I2C to wire interface. Sorry ya, tadi kelewat. Selanjutnya itu ada define my ADDR dan define LCD ADDR ini untuk yang MYADDR ini alamat I2C SP32 sebagai slave. Untuk yang LCD ADDR ini untuk alamat I2C modul LCD. Selanjutnya ada yang ini itu wire I2C slave ini untuk membuat objek I2C pada bus nomor 1 karena SP32 punya dua bus I2C.
Terus liquid crystal itu sini untuk membuat objek LCD. Selanjutnya ada volatile byte receiver ini variabel yang bisa berubah di interrupt dan menyimpan data yang diterima dari STM32. Terus volatile dual new data ini sama dengan false flag penanda ada data baru dari STM32. Volatil karena diubah di callback interrupt. Terus void receiver ini fungsi callback saat SP32 menerima data dari STM32 dan dipanggil otomatis oleh hardware I2C. Terus ada int bytes ini jumlah byte yang diterima. Terus ada fungsi while file I2C slave ini sama ada data yang belum dibaca. Terus ada receive file ini baca 1 byte dan simpan. Terus respon data ini untuk tambah 0 ke 8 10 dalam kurung 128 lalu kirim balik. Terus new data sama dengan true ini set flag ada data baru. Terus ada fungsi void request event ini untuk fungsi callback saat STM32 meminta data ke SP32 terus dipanggil otomatis oleh hardware I2C. Untuk fungsi I2C slave ini kirim data balik ke STM32. Terus ada void setup ya seperti biasa cara begini ini inisialisasi dalam monitor dengan baud rate 115.200. Wire begini ini untuk inisialisasi bus I2C default untuk LCD. SDA nya untuk wire begini ini untuk SDA pin 21 SCL 22. Terus ada LCD init ini inisialisasi LCD. Terus LCD backlight ini untuk menyalakan backlight LCD. Terus LCD set cursor dan LCD print ini untuk yang LCD print ini itu untuk mencetak teks yang SP32 slave ini. Jadi yang kursor 00 ini untuk posisi kursor di kolom 0 baris 0. Terus cetak teks SP32 slave. Terus untuk LCD set kursor 0,1 ini posisi kursor di kolom 0 baris 1 mencetak ini initializing. Terus memiliki delay 2000 atau jedanya 2 detik agar tulisan inisialisasi terlihat. Terus ada LCD clear ini hapus semua isi LCD. Terus ada yang ITC slash paging my MYADDR ini fungsi paling penting itu untuk inisialisasi ITC slash. Untuk MYADDR ini alamat slash 0 kali 0,9 terus 33 ini pin SDA untuk Q1, 32 ini pin SCL untuk Q1.
dan 50.000 ini untuk kecepatan 50 kHz, yaitu I2C, kecepatan I2C standar. Dan I2C slave on receive ini daftarkan fungsi callback saat ada data masuk, dan on request ini daftarkan fungsi callback saat ada permintaan data. Untuk serial print ini seperti biasa untuk mencetak yang ada di sini. Terus kemudian ada void loop ini fungsi loop. If new data ini hanya jalankan kode dalam if jika data baru, new data sama dengan false, reset flag agar tidak diproses berulang. Terus ada serial print ini tuh untuk mencetak garis pemisah di serial monitor. Terus serial print ini untuk mencetak data yang diterima dari STM32. Terus ini untuk print dikirim balik ini, memberikan data yang dikirim balik dalam format hexadesimal. Nah, jadi seperti itu untuk program I2C. Nah, ini dari sini bisa dilihat. Nah, seperti itu. Hasil, jadi di sini sudah diupload. Nah, di sini itu menggunakan jadi si ESP32-nya sebagai master dan STM32-nya sebagai slave. Nah, di sini penggunaannya juga menggunakan LCD ya. Di sini. Nah, ketika di start monitoring, maka akan menampilkan di sini akan tertulis dari data X ke STM itu 0 ya. Maka di sini juga akan tulis 0. Itu 0 dan STM-nya dalam keadaan oke. Semisal STM itu bermasalah, maka dia nggak bakal ketulis oke di sini. Ini akan tulis oke di sini dan RX itu masih di 080 karena startnya masih di 080. Nah, saat di start juga start lagi, maka RX ke STM itu akan bertambah ya, seiring bertambahnya RX juga seperti itu. Kan seperti ini. Nah, ini aja. Dan ini sudah sesuai dengan codingan. Terima kasih. Nah, ini untuk wiringnya masih sama aja di sini. Udah itu aja sih. Oke, ini untuk percobaan yang kedua. Jadi di sini STM-nya gantian yang jadi masternya. Nah, di sini juga masih ada RX-nya. Lalu untuk ini dikirim balik dari STM. Nah, dikirim jadi kan karena STM-nya itu sebagai master, dia dikirim dari STM dan dikirim balik. Seperti itu. Ini untuk yang percobaan pertama, kedua sudah berhasil. Kedua wiringnya sama aja di sini, itu sama, tapi yang beda di sini tuh dari PB7 ke dia itu masuk ke ESP. Jadi 33 sama 32 itu masuk PB7 dan PB6-nya. Tetapi untuk LCD-nya masih sama aja di D1 dan D2, D21 dan D22 seperti itu. Terima kasih.